Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Husniati pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi akidah Islam. Anak-anakku semua, apa kalian tahu apa itu tentang akidah? Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang akidah Islam, kita coba perhatikan dulu, kita amati dulu, dan kita simak dulu tentang cerita berikut ini. Kalian kenal dengan cerita Siti Masyidah? Kalian tentu tahu tentang peristiwa Siti Masyidah. Siti Masyidah adalah wanita solehah yang hidup pada masa Raja Fir'aun. Siti Masyidah ini dia sebagai tukang sisirnya putri Fir'aun. Suatu hari, Siti Masyidah sedang menyisir putrinya. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Sehingga Siti Masyidah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kalimat itu didengar oleh putrinya. Putrinya merasa aneh. Jangan-jangan Siti Masyidah ini menyembah selain ayah. Lalu putrinya itu datang kepada ayahnya, melaporkan tentang kejadian tadi. Lalu dengan geram Fir'aun memanggil Siti Masyidah. Panggil sebagai pengawal. Panggillah Siti Masyidah kemari. Fir'aun bertanya kepada Siti Masyidah, wahai Masyidah, benarkah engkau telah menyembah Tuhan selain aku? Masyidah menjawab, benar, saya hanya menyembah kepada Allah. Masyidah, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang terhadap keluargamu. Kamu tidak sayang terhadap anak-anakmu. Lebih baik aku mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Pengawal, panggillah keluarga Siti Masyidah untuk datang ke istana. Maka datanglah keluarga Masyidah ke istana. Di situ Fir'aun menanyakan kepada keluarganya, namun keluarganya tetap yakin kepada akidahnya untuk tetap berakidah Islam. Pengawal, siapkan bejana, isilah air dan didihkanlah air tersebut. Masyidah, kamu lihat bejana itu yang telah diisi air yang sangat mendidih. Setelah keluarga Siti Masyidah berkumpul, maka satu persatu. Pertama, bapaknya, suaminya Siti Masyidah dulu dimasukkan ke dalam bejana. Yang kedua, anaknya. Kamu lihat bejana itu, wahai Masyidah, suamimu dan anakmu telah masuk ke dalam bejana tersebut. Lalu yang berikutnya adalah seorang anak bungsunya yang masih bayi. Masyidah merasa ragu. Naluri keibuannya muncul. Betapa kasihannya, nyawa anak kecilnya akan terlempar ke dalam bejana tadi. Namun keajaiban datang. Bayi tadi mengucapkan kepada Masyidah, berkata kepada Masyidah, wahai ibu, yakinlah dengan apa yang menjadi keyakinanmu. Dan yakinlah dengan janji Allah. Allah pasti akan menolong kita. Maka dari situ Siti Masyidah hanya yakin, Siti Masyidah dan bayinya turun ke dalam bejana tadi. Maka terjadilah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Air tadi tidak terasa panas, air tadi terasa dingin, dan disinilah kisah seorang wanita solehah yang bernama Siti Masyidah yang tetap teguh terhadap keimanannya, yaitu tentang akidah Islam. Anak-anakku semua, dari cerita itu maka kita mempelajari tentang akidah. Kalian tahu apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian. Jadi akidah secara bahasa
ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, dan akidah-akidah lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau yang lurus dan ada akidah yang sesat. Akidah yang benar dan yang lurus adalah akidah Islam. Apa arti akidah Islam? Arti akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Itu arti daripada akidah Islam. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah keyakinannya adalah keyakinan tentang adanya Allah. Keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Maka pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang kita kenal melalui sifat-sifatnya. Bagaimana bukti atau dalil tentang kebenaran akidah Islam? Akidah Islam itu tersimpul dalam 2 kalimat syahadat, yaitu tadi pondasi awal dari akidah adalah keyakinan terhadap Allah, maka tersimpul dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentang kebenaran ini dibuktikan, dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hudallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan Rasul. Nah, ayat ini secara tegas sembahlah Allah, bahwa akidah yang benar adalah akidah Islam. Apa dasar-dasar akidah Islam? Dasar hukum. Nah, kalau kita umpamakan di Indonesia, ada dasar hukum, ada dasar-dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dasar-dasar akidah atau dasar hukum akidah Islam itu ada 2. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam itu bersifat tauqifi. Apa itu arti tauqifi? Tauqifi itu artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi jelaslah bahwa dasar hukum akidah Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis itu adalah ucapan, perkataan, atau perbuatan Rasulullah. Nah, hadis atau sunnah dijadikan sebagai dasar hukum yang kedua. Dasar hukum yang kedua, alasannya apa? Bahwa hadis itu dijadikan sebagai dasar hukum yang kedua akidah Islam? Karena segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah berdasarkan wahyu Allah. Di semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, itu tentang dasar akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian anak-anakku semua, setelah kita mempelajari pengertian, bukti, dasar-dasar akidah, maka kita juga harus tahu apa tujuan mempelajari akidah Islam.
akidah Islam itu sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya seseorang, akan menjadi semakin istiqomah terhadap keyakinan Islam tadi. Apa tujuan belajar akidah Islam? Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia setelah memberikan kesaksian sejak lahir, bahwa manusia itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya bahwa manusia itu dalam keadaan bertauhid. Maka dasar ketuhanan yang ada sejak lahir itu dipupuk dan dikembangkan supaya tetap istiqomah menjadi berakidah Islam. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seorang pelajari akidah yang benar adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak terjebak ke dalam kesesatan atau jauh dari jalan Allah. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas dan tegas, yaitu tentang percaya terhadap Allah. Kemungkinan manusia terposok ke dalam kesyirikan itu selalu terbuka. Kadang berbuat syirik melalui percaya terhadap hal-hal yang gaib. Maka syirik itu ada dua, ada syirik jali dan syirik khafi. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam, perlu dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Nah, itu dasar atau tujuan mempelajari akidah Islam. Selanjutnya anak-anakku semua, setelah kita tahu itu semua, nah sekarang apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman secara bahasa itu percaya atau yakin. Secara istilah, al-iman wa tasdiqu bil qalbi, aqrar bil lisan, wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Apa itu Islam? Aslama yuslimu islaman, artinya patuh, tunduk, selamat. Atau secara istilah itu agama yang mengajarkan agar manusia untuk patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah. Maka disebut dengan rukun Islam, yaitu ada 5. Yang berikutnya adalah ihsan. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat baik. Kalau secara istilah bahwa ihsan itu tadi adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan, atau menyembah Allah seakan-akan Allah melihat kita, jika tidak maka yakinlah Allah melihat kita. Orang yang ihsan itu disebut muhsin, ya, orang yang itu disebut dengan muhsin. Nah, itu ihsan. Ihsan itu dengan kata lain dalam beribadah kita benar-benar ikhlas, khusyuk untuk tunduk kepada ihsan itu ada 4 macam. Ada ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada orang lain, dan ihsan kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan coba apa arti hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Diperumpamakan seperti segitiga sama sisi, yang sisinya saling menguatkan, atau diperumpamakan seperti pohon, ada akar itu sebagai akidahnya, ada batang itu sebagai Islamnya, ada buah itu sebagai ihsannya, perbuatan baiknya, atau itu namanya diumpamakan seperti pohon, atau juga diperumpamakan seperti rumah. Fondasi itu sebagai akidah, pilar itu sebagai Islam, atap itu sebagai ihsan. Nah, hubungan iman dan Islam, hubungan Islam dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan tadi. Artinya, jika seseorang mengaku
berakidah Islam, maka harus ada 3 unsur penting tadi. 1, iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan kepada akidah, Islam menekankan kepada ibadah, sedangkan ihsan adalah menekankan kepada perbuatan baik. Kalau Islam lebih menekankan amal lahir tindakannya nyata, nah ihsan itu sebagai bukti nyata dari keimanan tersebut atau perbuatan baik. Maka secara kesimpulan bahwa tadi hubungan iman Islam itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, itu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Maka dapat Ibu simpulkan bahwa akidah Islam itu adalah tadi pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Kemudian dasar akidah Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Pondasi akidah Islam itu adalah keyakinan kepada Allah atau termuat dan tersimpul dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan itu ada 3 tadi. Ada iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik. Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran kali ini dapat memperkokoh akidah kita sehingga kalian semua berakidah secara kuat, yaitu berakidah Islam. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memperdalam pembelajaran kali ini dengan cara kalian membaca, dengan cara kalian bisa menambah wawasan dengan cara membaca literatur lain. Terima kasih dari saya, Ibu Husniati. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.